Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zina Girnina dengan NIM 240301000 dari kelas A Teknik Informatika angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan IRD, implementasi struktur SQL, serta menjelaskan query join dan query agregat dengan topik sistem pemesanan makanan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang IRD dan relasi dan kardinalitasnya. Untuk entitasnya sendiri, entitasnya itu sebenarnya ada 4, hanya pelanggan, menu, pesanan, dan detail saja. Tetapi ini penjual saya tambahkan. Untuk relasinya, penjual dan pelanggan itu transaksi. Pelanggan ke menu itu memilih, pelanggan ke pesanan membuat, menu ke detail itu termasuk, atau bisa dibilang kayak menu itu termasuk dalam detail, pesanan dan detail itu memiliki. Untuk kardinalitasnya, penjual ke pelanggan itu one to many, karena satu penjual bisa memiliki banyak pelanggan, tetapi satu pelanggan hanya dapat dilayani oleh satu penjual saja. Untuk pelanggan ke menu itu many to many, karena satu pelanggan bisa memilih banyak menu dan satu menu bisa dipilih oleh banyak pelanggan. Untuk pelanggan ke pesanan itu one to many, karena satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan, tetapi satu pesanan hanya untuk satu pelanggan. Untuk menu ke detail itu one to many, karena satu menu memiliki banyak detail, seperti misalnya kayak namanya, harganya, seperti itu kurang lebih. Dan satu detail itu hanya untuk satu menu. Untuk pesanan ke detail itu one to one. Untuk IRD-nya kurang lebih seperti ini, di mana penjual memiliki dua atribut, yaitu ID penjual dan nama. Kemudian pelanggan memiliki 3 atribut, yaitu ID pelanggan, nama, dan HP. Kemudian menu memiliki 3 atribut juga, yaitu ID makanan, nama makanan, dan harga. Untuk pesanan memiliki 2 atribut, yaitu ID meja dan data. Dan untuk detail itu hanya memiliki satu atribut saja, yaitu jumlah. Untuk foreign key-nya sendiri di detail itu ada ID makanan dan ID meja dari pesanan dan menu. Kalau yang ini memiliki kalau menu dan pelanggan, kalau menu foreign key-nya itu ada di ID pelanggan dan ID menu. Kalau untuk pesanan itu ada di ID pelanggan dan ID meja. Dan untuk pelanggan itu ada di ID penjual dan ID pelanggan. Jadi untuk IRD-nya kurang lebih seperti ini saya menjelaskan. Oke, sekarang saya Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang tabel-tabelnya. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu 4 tabel, yaitu ada tabel pelanggan dengan ID pembeli sebagai primary key, kemudian ada nama pelanggan, kemudian ada nomor HP. Terus tabel kedua itu ada menu dengan ID makanan sebagai primary key-nya, kemudian ada nama makanannya dan ada harga makanannya. Kemudian ada tabel pesanan yang mana ada ID meja sebagai primary key-nya, kemudian ada ID pelanggan sebagai foreign key-nya dengan referensi ID pembeli di tabel pelanggan. Kemudian ada tabel detail. Di tabel detail ini tidak ada primary key, tetapi ID pesanan dan ID menu merupakan foreign key dua-duanya. Yang ID pesanan merupakan referensi dari ID meja dari tabel pesanan, dan yang ID menu merupakan referensi dari ID makanan dari tabel menu. Terus juga di sini ada jumlah. Kemudian di sini saya memasukkan data-data di
pelanggan, yaitu ada ID pembeli, nama pelanggan, dan no HP. Di sini ada 5 dengan nama Zena, Tita, Ira, Irwan, dan Rusdi. Kemudian di tabel menu saya juga memasukkan 5, yaitu ada mie goreng seharga 15.000, soto seharga 25.000, ada ayam geprek seharga 23.000, ada es teh seharga 5.000, dan ada es jeruk seharga 7.000. Untuk tabel pesanan di sini saya ada memasukkan 5 juga, yaitu untuk ID meja dan ID pelanggan, yaitu 11, 22, 33, 44, dan 55. Ini adalah detail untuk pesanannya, yang mana ini tuh jadi ID pertama atau Zena itu tuh membeli yang kedua atau membeli soto seharga 25.000 sebanyak 1 buah. Yang ini Tita membeli es jeruk seharga 7.000 sebanyak 3 buah. Kalau yang ini Ira membeli mie goreng seharga 15.000 sebanyak 3 buah. Kalau yang ini itu nomor 4 ada Irwan membeli ayam geprek seharga 23.000 sebanyak 5 buah. Dan yang terakhir ada Rusdi yang membeli es jeruk dengan harga 7.000 sebanyak 3 buah. Oke, sekarang saya akan memasuki query join. Nah, jadi query join ini adalah query yang mengambil data dari 4 tabel yang barusan, yaitu tabel pelanggan, pesanan, detail, dan menu. Di sini saya menggunakan beberapa jenis join sekaligus, jadi tidak dipisah-pisah. Ada join, inner join, left join, right join, yang semuanya disatukan menggunakan anion. Yang tujuannya itu biar hasil datanya itu lebih lengkap dan fleksibel. Untuk inner join itu tuh artinya cuma data yang saling cocok di semua tabel yang bakal ditampilkan. Jadi pelanggan yang benar-benar punya pesanan dan datanya lengkap aja yang muncul. Kalau left join itu di sini kita tetap ambil semua pelanggan walaupun dia belum tentu punya pesanan. Jadi mau pesan atau enggak tetap kita ambil. Tapi kalau datanya enggak ada, nanti kolom pesanan atau menunya bakal kosong atau nol. Kalau right join ini tuh kebalikan dari left join, dimana kita bakal ambil semua data dari tabel menu dan detail walaupun belum tentu ada pelanggan yang cocok. Biasanya ini tuh dipakai buat cek menu apa aja yang pernah atau belum pernah dipesan. Nah, hasil dari ketiga query itu digabung menggunakan union. Union itu akan menggabungkan hasil tapi akan membuang data duplikat. Nah, setelah semuanya digabungkan, saya maksudnya menambahkan group by untuk mengelompokkan data berdasarkan nama pelanggan dan nama makanannya. Alasan mengapa saya menggunakan sum dan group by yang merupakan agregat di dalam query join, karena kalau saya nggak ngegunain ini, nanti datanya itu bakal duplikat. Jadi bakal banyak gitu kalau kita menggunakan, kalau ada campur tangan dari sum dan group by itu, nanti datanya bakal lebih tersusun rapi. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang query agregat. Nah, yang pertama itu saya akan ambil nama pelanggan, terus dihitung total belanja dia dengan cara harga dikali jumlah. Terus nanti tinggal dijumlahin. Sama juga untuk total itemnya, saya hitung jumlah makanannya. Nah, untuk rata-rata total belanja, saya juga cari tahu rata-rata total belanja pelanggan. Ini tuh dihitung dari total semua belanja dibagi jumlah transaksi. Saya pakai subquery di dalam select buat ambil angka rata-ratanya. Di sini saya
mengambil total pelanggan dari tabel pelanggan langsung menggunakan count. Terus yang terakhir itu di sini ada max dan min, dimana untuk menentukan harga makanan yang paling mahal dan harga makanan yang paling murah. Di sini juga saya menggunakan group by juga, nama pelanggan sama biar datanya itu dipecah per orang, dan having itu tuh dibuat buat filter pelanggan yang punya transaksi aja. Nah, ini adalah hasil dari query join. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini jika kita menggunakan sum dan group by, jadinya bakal terlihat lebih rapi. Tapi kalau nggak digunain itu bakal jadinya tuh kayak gini kurang lebih. Jadi pada ke duplikat kayak gitu. Jadi hasilnya lebih acak-acakan gitu, lebih nggak beraturan. Kalau ini lebih rapi. Nah, kalau ini hasil dari query agregatnya. Di sini ada nama pelanggan, total belanja, total item, rata-rata belanja, jumlah pelanggan, harga termahal, dan harga termurah. Cukup sekian penjelasan yang telah saya berikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.